سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وجنوده وأنصاره خصوصا مع القدوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Harapan lebaran para asatid wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh yang lainnya, wabil khusus segenap jajaran pengurus PKM Masjid Al-Ikhwan, dari mulai jajaran ketua sampai ke bawah para seksi yang kami hormati, para imam ratib yang tidak disebutkan satu persatu, wabil khusus jamaah yang ada kesempatan kali ini yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama, kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kembali duduk di tangan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita, menggugurkan sebagian kecil kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taklim ini. Mudah-mudahan pertemuan kita saat ini dijadikan sebagai saksi nanti di akhirat, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis sahih Rasul pernah bersabda. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, man qada ilal masjidi, barang siapa yang datang ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw alimu walahu ka'ajrin hajin tahun. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang datang ke masjid, la yuridu, tidak ada tujuan apa-apa, illa ayyata'allama khairan, kecuali mencari kebaikan, atau ayu-ayuno, atau dia mengamalkan kebaikan. Maka kata Nabi, falahu ka'ajrin hajin tahun, falahu akan diberikan orang itu apa? Hajin tahun, pahalanya bagaikan orang haji yang sempurna. Haji tahun, haji yang mabrur dan mabrurah. Jadi Bapak Ibu yang hari pada malam hari ini jangan dianggap sepele. Ini duduknya kita datang ke sini kan mencari kebaikan. Ya, taklim, sholat berjamaah, kemudian i'tikaf, itu namanya mencari kebaikan. Maka kata Nabi, falahu ka'ajrin hajin tahun, Allah berikan pahalanya bagaikan haji yang sempurna, berarti haji mabrur. Jadi Bapak Ibu yang hadir setiap ke masjid itu punya pahala haji, tapi hajinya belum, karena belum berangkat haji. Jadi Bapak Koda naik terus, tambah banyak tuh pahala haji, terus tambah. Sebaliknya ada yang sudah jadi haji tapi jarang ke masjid, jarang pengajian, jarang berjamaah, jarang i'tikaf, jarang taklim. Lama-lama pahalanya itu hilang, mengurangi, diambil. Ya, lama-lama diambil, hilang tuh. Makanya kita untuk mencari pahala haji, udah nggak usah kita berangkat, pahalanya tapi hajinya belum, karena belum berangkat haji ke Mekah. Ini luar biasa, jangan, makanya semangat, harus semangat Pak. Kalau pengajian kita semangat, kenapa? Kita mau memburu pahala haji, jangan agak enteng. Ya, yang pertama ya. Yang kedua, apa yang sampaikan tadi oleh Jupen Guru Penerang, bahwa besok insya Allah kita akan sama-sama memperingati proklamasi yang 80.
Ini terus terang saja Pak, kemerdekaan ini salah satu rahmat anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa kita Pak. Maka oleh karena itu ada 3 yang harus kita aplikasikan sebelum saya baca kitabnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1, tasyakur. Yang kedua, tafakur. Dan yang ketiga, tadakur. 3 hal ini ketika memperingati proklamasi kemerdekaan, lebih-lebih sekarang 80. Udah lama juga ya. Ada 80 di sini usianya ada nggak? Ada 80 nggak? Ada ya? Ada ya. Saya lihat masih muda. Nggak ada yang 80 ya? Ada. Berarti sudah belum mengalami ya. Kalau G30S pasti mengalami ya. G30S. Tapi kalau 45 di sini kayaknya belum ada yang lahir ini ya. Tapi lebih 80. Jadi ada 3 hal. 1, tasakur. Dengan datangnya proklamasi kemerdekaan, lebih-lebih yang 80 yang kita lakukan sebagai umat yang beriman, yang bertakwa, tasakur. Syukuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana bersyukurnya? Ini kadang-kadang kita mau bersyukur dengan mengungkapkan seluruh keinginan kita, bahkan karena rasa gembiranya, rasa senangnya, rasa mau bersyukurnya ditumpahkan dengan segala macam, dengan berbagai macam hiasan, macam-macam Pak. Jangankan di kota-kota Pak, di desa-desa, di pelosok-pelosok, di gang-gang, di RT-RT, ramai itu dihiasi. Kenapa? Rasa syukur kita Pak. Rasa syukur kita dengan kemerdekaan Pak. Bayangkan saja kalau kita nggak merdeka, kita nggak mungkin seperti ini. Tuh. Ditambah lagi dengan berbagai macam kegiatan, benar nggak? Selain dihiasi itu macam-macam tuh, kita berani korban Pak. Dihiasi dan kegiatan perlombaan. Saya sampaikan, silakan saja perlombaan selama tidak menyimpang daripada syariat ajaran Islam. Silakan. Ini kadang-kadang kita apa? Salah kaprah. Bersyukur dari kufur. Datangnya peringatan Maulid, akhirnya panggil artis, menonjolkan aurat ke tempat umum. Jadi yang salah ini. Benar nggak? Ngomong apa nih? Panggil artis di panggung, kemudian menonjolkan, memamerkan auratnya. Itu bukan syukur. Nah, nanti bilang kufur, bukan syukur, terbalik dari kufur nantinya. Jadi kalau mohon maaf ya, saya bicara hukum nih. Ini kadang-kadang ada juga nih, bapak-bapak ikutan main bola, katanya pakai daster lagi. Ada nggak? Itu namanya tasabuh. La'anallahu mutasabihat an-nisa birijal. Barang siapa yang tasabuh laki-laki ke perempuan, ada hukumnya. La'anallahu, Allah melaknat. Sekalipun permainan, apakah memang tidak ada cara lain kita bersyukur? Udah ini kadang-kadang pakai daster, pakai apa? Pakai BH, wah dikeluarin, kelihatan. Pakai daster, nggak boleh. Ini kita bicara hukum ya, awas ya. Sebaliknya perempuan juga begitu, ya. Ada yang pakai anting segala macam, kolong itu kan nggak boleh laki-laki ya. Tiga lagi, kita bersyukur silakan saja asal jangan menyimpang daripada syariat ajaran Islam. Yang kita tujuan bersyukur pada akhirnya kita jadi kufur nantinya. Ya, bahkan kata Jalaluddin As-Suyuti, gampang Pak kita bersyukur. Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam salah satu kitabnya, kalau kita mau bersyukur apa saja nih? Asyukru yasulu bi anwa'i ibadah. Syukur itu bisa berhasil, bisa terwujud dengan berbagai macam warna ibadah. Bisa. Tidak harus kita harus bersyukur dengan cara menghiasi kota atau kampung, atau kita dengan cara permainan, perlombaan. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam ibadah bisa. Kata Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya, asyukru yasulu bi anwa'i ibadah. Syukur itu bisa tercapai, bisa terwujud dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah.
Yang pertama, inilah yang empat. Kasujudi, seperti sholat 2 rakaat. Misalkan bapak nih, paginya besok baris enggak, lapangan enggak, di rumah aja nih. Udah saya syukuran datangnya 17 Agustus 80 tahun, saya sholat 2 rakaat. Udah, kasujudi sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat syukur boleh, sholat mutlak boleh, sholat taubat boleh, silakan aja. Boleh, berhasil syukuran kita. Tidak harus kita harus baris segala macam. Nah, di rumah aja niatan, ya Allah, saya bersyukur atas rahmat berkat daripada kemerdekaan yang 80 ini. Saya syukuran melaksanakan sholat 2 rakaat. Berhasil. Ya, yang tidak kemana-mana nih ya. Yang kedua apa? Yang kedua dengan apa? Kasiyami, dengan puasa. Besok nih, saya malam ini niat mau puasa syukuran, datangnya 17 Agustus jam 80. Puasa besok. Berhasil syukuran. Apalagi tilawah dengan baca Quran. Datangnya 17 Agustus jam 80, saya syukuran dengan membaca Al-Quran. Mau baca Yasin, Tabarok, Ar-Rahman, silahkan bebas. Tuh, berhasil syukuran. Yang terakhir apa? Kasodakoh, dengan sodakoh, silahkan. Yang terakhir inilah yang paling utama, Pak. Karena perbuatan yang paling utama yang sunnah sodakoh. Karena dengan sodakoh apapun bisa tercapai. Kalau kita sholat, pahalanya buat kita sendiri. Baca Quran, pahala buat sendiri. Ya. Kemudian apalagi tadi puasa buat kita sendiri. Tapi kalau sodakoh, mau siapapun punya tujuan apapun dengan sodakoh kita berhasil. Pengen usaha sukses, sodakoh ke masjid. Saya syukuran atas 17 Agustus 80 tahun, saya sodakoh ke masjid 1 juta. Tujuannya supaya usaha saya sukses, berhasil. Supaya anak saya ujian sukses. Supaya rumah tangganya sakinah, warahmah, sukses Pak. Jadi dengan uang itu, dengan sedekah uang itu Pak, segala apapun saya mencapai. Yang paling utama itu, yang paling utama pekerjaan sunnah adalah sedekah. Itu diantaranya. Jadi boleh. Yang apa? Tasakur ya. Silakan kita besok bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini luar biasa Pak. Ini merdeka bukan hadiah dari penjajah, bukan ya. Ini atas jasa-jasa perjuangan para pahlawan bangsa, dibantu dengan para alim ulama, para kiai, bahkan termasuk para habaib yang punya jasa memerdekakan bangsa kita ini. Tapi yang kedua tadi apa? Tasakur. Yang kedua apa? Tafakur. Ingat, manusia tidak punya kekuasaan, hanya ikhtiar. Dengan semangat dia, dengan mengorbankan darah, air mata, nyawa, dan segala macam, korbankan demi kemerdekaan. Tapi semua itu kembali kepada Allah. Tafakur. Ingat bahwa ini merupakan takdir dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun manusia, segagah apapun manusia, kalau memang Allah tidak takdirkan, tidak mungkin negara kita merdeka. Ya, ikhtiarnya para syuhada, para pejuang bangsa, tapi Allah menggerakkan dengan kalimat takdir. Allah takdirkan Indonesia jadi merdeka. Jadi ini apa? Tafakur. Baru yang terakhir, nah, ada kata-kata dalam hadisnya, lam yaskurillah, lam yaskurinnas, lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia berjasa, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada para syuhada, para pejuang yang telah gigih memperjuangkan bangsa ini dengan mengorbankan darah dan air mata, maka kita bersyukur. Lam yaskurinnas, lam yaskurillah. Bersyukur kita kepada Allah berjasa, berarti kita bersyukur kepada Allah. Orang tidak bersyukur kepada manusia berjasa, dan dia tidak bersyukur kepada Allah. Silakan. Tafakur. Ini adalah merupakan ketentuan Allah. Baru yang ketiga apa?
tadakur. Apa tadakur? Istilah ini Indonesia nih, dengan banyak berpikir. Apa meningkatkan ibadah, keimanan, ketakwaan. Kalau negeri ini diisi dengan tadakur, banyak berpikir, banyak beribadah, akan Allah turunkan keberkahan di alam dunia ini. Apa Qurannya tuh? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakati minas sama wal ard. Akan aku turunkan negeri ini kepada orang-orang yang beriman. Kalau negeri ini diisi dengan orang-orang yang banyak berpikir kepada Allah, banyak bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan di langit dan di bumi. Begitu Pak. Jadi satu apa? Tasyakur, syukuran atas kemerdekaan yang ke-80. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Tafakur, bahwa kemerdekaan merupakan takdir Allah. Yang ketiga, tadakur, isi negara ini bahasa ini namanya banyak beribadah, banyak berpikir, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat terjadi sekarang negaranya. Jangan dipikirlah sekarang negara kacau dunia. Yang jelas kita sekarang ini sudah mencapai 80 tahun kemerdekaan. Baiklah, kita langsung aja ke kitab pada hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada nasihat dari kitab Nasihul Ibad yang disampaikan oleh Syekh Syihabuddin Al-Asqalani. Nasihat ini dari Ali bin Abi Thalib. Mana nasihatnya? Wa an Ali radhiyallahu anhu. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu, semoga ridho siapa Allah, anhu kepada Ali. Jadi kalau ada radhiyallahu kita semua jawab nih amin gitu Pak ya. Di sunnah nih. Jadi siapapun yang kasih materi kalau misalkan membaca hadis radhiyallahu kita baca amin. Sunnah ya. Kenapa? Ini sahabat. Sayyidina Ali ini sahabat Rasul yang keempat sekaligus termasuk menantunya Sayyidina Ali. Nah ini ada hadis, ada nasihat Sayyidina Ali. Nasihatnya ada 3. Mana ya? Nah, ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ini sangat bagus sekali. Sederhana tapi penting. Bahasa sederhana tapi penting. Udah gak ada lagi bahasanya nih. Kata Sayyidina Ali, kun indallah khairun nas. Lihat. Kun indallah khairun nas. Kun jadilah kau indallah ketika berada di hadapan Allah khairun nas, sebaik-baik manusia. Satu. Yang kedua, wakun indan nafsi, wakun dan jadilah engkau indan nafsi ketika berada diri kita sendiri, ketika kita melihat diri kita sendiri, syarrun nasi, sejelek-jelek manusia. Nasihat yang ketiga, wakun indan nas, dan jadilah engkau indan nasi ketika berada di hadapan manusia, rajulan minan nasi, jadilah seorang laki-laki yang rendah diri, bukan rendah hati. Beda nih ya, rendah hati beda. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Insya Allah waktunya cukup. Berapa menit lagi? Ada pertanyaan ya? Singkat aja lah ya. Singkat aja, nggak usah banyak-banyak berarti ya. Yang pertama, kun jadilah indallahi ketika berhadapan dengan Allah khairan nas, sebaik-baik manusia. Maksudnya kita ketika berhadapan dengan Allah kapan? Ketika sholat. Jadi ketika kita mau sholat, tampilkan diri kita yang sempurna, tampilkan diri kita yang istimewa. Ya, jangan asal-asalan mau sholat Pak, tampilkan diri kita nih yang sempurna, persiapan yang sempurna. Jangan asal-asalan. Ini mau sholat kadang-kadang asal-asalan, pakai baju asal-asalan.
Tapi kan bila perlu mandi dulu. Bilang kerja, persiapan mandi dulu. Pakai baju yang bagus, yang istimewa. Pakai wangi-wangian. Sudah pakai wangian nih. Nyisir dulu. Rapikan diri kita. Ada apa dengan Allah? Harus sempurna. Ini kadang-kadang sholat ada timpang-tamping, pakai baju apa? Kaos oblong. Ada bacaannya lagi di belakang. Kalau udah belel, udah ada bacaannya. Menghadap kepada Allah, sebaik-baik kita manusia nih, ketika berhadapan Allah, tampilkan diri kita yang sempurna, tampilkan diri kita yang hebat. Kenapa? Menghadap kepada Allah. Ya kadang-kadang sholat nih asal-asalan, pakai kaos yang ada bacaannya tuh di belakang. Apa bacaan itu? Allahu Akbar, baca semen 3 roda. Wah, tulisannya macam-macam tuh. Iya Pak. Terus ada yang sholat lagi pakai levis yang penting levisnya rapi, bolong lagi dengkulnya. Iya Pak. Dan tampilkan Pak. Ini kadang-kadang kita Pak terbalik Pak. Bagian menghadap kepada manusia. Pak, minggu depan ada undangan. Cuma di gedung. Siapa yang undang? Dewan yang undangnya. Itu pas seminggu. Mau ada aku persiapannya Pak. Sepatu yang belum pernah sepatu itu. Kenapa? Ditanya, kenapa? Ini nyemir kata ibunya. Minggu depan ada undangan hotel sama dewan. Oh, disebut sepatu Pak. Persiapan menghadap manusia. Baju disiapkan, rambut panjang sedikit. Apain? Mau ada undangan di hotel sama dewan. Tapi ketika kita berdapat dengan Allah, kenapa salah-salah? Benar nggak Pak? Coba nggak? Iya Pak. Makanya nih, tampilkan Pak di rumah siap-siap. Oh, ini fotonya nih, capek nih. Biar kita keluar-keluarnya, siapin. Jangan mau undangan doang disiapin. Pakai batik. Ini bukan ini batiknya nih, ganti lagi. Macam-macam itu Pak kalau dewan mah. Terus ketika sholat asal-asalan, sarung asal-asalan, bahkan asal tampilkan yang baik Pak, sempurna. Karena madhab kepada Allah. Apalagi kalau kita mau sholat nih, sholat ya sholat. Sama Pak, mau sholat Pak nih, yang rapi, jangan langsung berdiri langsung Allah Akbar. Jangan. Kita menghadap nih, kita lagi baris. Ketika ada inspektur Pak, kita siap. Nah, itu sekitar bangsa 10 meter lagi kita udah siap kalau pribadi. Langsung siap gerak. Tapi ketika sholat kita asal-asalan. Imam Ghazali kalau mau sholat Pak, maaf, dia itu berdirinya itu 5 menit 10 menit, nggak langsung takbir. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, ini kita datangnya Allahu Akbar. Imam Ghazali mah 5-10 menit berdiri dulu begini. Untuk apa? Untuk mengosongkan hatinya. Di sini banyak penyakit kolbu, hilangkan ketika sholat. Khawatir itu dunia ke bawah sholat. Contoh ketika kita Allahu Akbar, ini di sini masih ada nih mobil, duit, istri, anak, kunci mobil. Hilang Ghazali 5-10 menit. Hilangkan dulu nih penyakit kolbunya biar hilang. Mobil hilang, jabatan hilang, anak hilang, ya, duit apa semua hilang. Jadi Allahu Akbar 5-10 menit. Kita mah sholatnya apa ya? Kita mah sholatnya 5-10 menit. Imam Ghazali mah diamnya doang 5-10 menit. Kenapa? Kalau kita sholat Allahu Akbar, ingat nih, iya kunci mobil di laci, ingat kan? Itu sholat yang begitu batal itu. Nggak sah itu Pak. Namanya sholat gofil, sholat yang lupa kepada Allah. Kenapa? Niat yang utama. Makanya Imam Ghazali kosongkan dulu hatinya supaya niatnya pas. Karena kalau niatnya nggak beres, seluruhnya nggak beres. Orang yang niatnya nggak beres, lihat kemana-mana. Ibu-ibu, Allah, ingat ke Tanamang, beli baju. Tuh. Itu nggak sebab namanya gofil, sholat yang lupa, nggak sah sholatnya. Diam. Kalau baris kan, itu ada STL itu kan siap kita baris begini. Kita mau sholat Pak. Nah, maaf yang pertama ya. Yang kedua apa? Ada sholat namanya adin
abidin, mubtadiin. Mubtadiin sholatnya apa? Allah, pas sholatnya ya, pas ya. Itu namanya mubtadiin. Tapi ketika ruku lupa lagi kita lagi kepada Allah, sujud lupa lagi kepada Allah. Ingatnya waktu takbir doang, Allahu Akbar, udah baca dari kita, kemudian Fatihah, surat, pas sujud ruku lupa kepada Allah. Kemudian itu ya baru ingat lagi, ruku sujud lupa lagi kepada Allah. Itu namanya sholat mubtadiin, sholat orang yang belajar. Siapa? Kita sholat mubtadiin, Pak. Jangan sholat gopil, jangan, nggak sah. Minimal kita mah sholat mubtadiin, sholat sedang belajar. Kenapa? Sebab kita mah yakin selama di takbir sampai salam saya mah yakin nggak ingat terus sama Allah, nggak ada lupanya, nggak ada. Kadang-kadang lagi ruku sujud ingat ke rumah, ada aja Pak, tapi nggak masalah. Itu namanya sholat mubtadiin, sholat yang sedang belajar kita. Oke. Yang kedua, sholat abidin, sholatnya takbirnya rapi, bacaannya semuanya rapi, bahkan sampai artinya rapi, murotal. Itu pangkatnya para ulama, para masyahid, tuan guru. Baru yang terakhir, yang keempat, namanya sholat arifin. Sholat arifin itu sholat yang tidak merasa menggerakkan sendiri, Allah yang menggerakkan. Itu mah pangkatnya para aulia, para wali. Para wali mah nggak merasa mengangkat tangan, nggak merasa ruku, Allah yang menggerakkan. Makanya Bapak jangan aneh kalau para kiai menjelaskan bahwa para wali sholat Jumatnya di Mekah. Iya, betul. Kenapa? Sebab Allah yang menggerakkan. Oh, wali ini mah sekarang sholatnya di Mekah bisa terjadi. Sholat juga digerakkan sama Allah, apalagi nanti kesananya. Jadi sholat itu satu, sholat gopil, sholat yang lupa ketika baca takbir, niatnya. Yang kedua, sholat mubtadiin, ingat lupa. Yang ketiga, sholat abidin, sholatnya yang dari mulai awal sampai akhir semuanya dibaca ingat kepada Allah. Baru yang keempat, sholat arifin, sholatnya para aulia. Nah, kita mah yang kedua, sholat apa? Sholat belajar. Gugur nggak? Gugur kita mah sholatnya. Pahalanya urusan Allah. Jangankan kita Pak yang begini sholat diterima, belum tentu ulama juga diterima, kiai belum tentu. Yang penting kita mah isqatul amri, gugur kewajiban sholat. Persoalan diterima atau tidak jangan dipikirin, jangan, yang penting sholat aja udah. Saya terima nggak ya sholat? Jangan. Kiai juga belum terima sholatnya, jangan. Awas, jangan suka menilai orang lain. Kamu sholatnya begitu nggak diterima, jangan. Yang penting isqatul amri, usul fikih, gugur kewajiban, beres. Yang penting sholat. Oh, silakan Pak ya. Nah, jadi ketika sholat pun kita menghadap kepada Allah, tampilkan yang sempurna, jangan asal-asalan. Bapak nih bila perlu Pak pakai gamis, kalau punya jangan bilang saya mah bukan ustadz ya, kurang pede, pakai Pak gamis. Punya gamis kan di mana ya? Punya ya? Pakai. Jangan apa? Oh, saya bukan ustadz, saya belum jangan pakai sunnah Pak. Rasulullah sahabat kan pakainya pakai gamis. Nah, satu apa tadi? Dan indallah khairun nas, jadikan diri kita ketika berhadapan dengan Allah yang sempurna, yang istimewa. Persiapan di rumah, bila perlu mandi dulu, pakai minyak wangi, nyisiran. Rasul selalu nyisir Pak. Dan salah satu riwayat, Rasul mau sholat, nyisir dulu, nyisir, pakai wangi-wangian. Silakan Pak. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baru satu bertanya dulu, ayo bertanya silakan. Ya, mau tanya dulu, kalau nggak tanya, ayo silakan. Gampang ngaji mah ditulisin nanti. Gampang ngaji mah gampang Pak. Demikian tadi materi yang disampaikan ini ya, tentunya dengan terkait dengan kekhusyuan dalam kita melaksanakan sholat. Tentu kalau kita khusyuan ini memang ada kegiatan kita sholat tahajud pun datang, malam 23 yang di begitu Allah tapi ya
Baik, soal ini ya barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan materi atau di luar materi kami persilakan. Kalau nggak ada lanjut, kalau nggak ada lanjut lagi ya, lanjut ya. Baik. Ya, sekali lagi ya, sempurnakan diri kita ketika kepada Allah. Nah, sekarang kita udah tua Pak. Kita dunia juga terbatas, apalagi kalau kita bereskan diri kita kepada Allah. Dunia sekarang terbatas, Pak. Sekarang kita makan terbatas, tidur terbatas, keinginan juga terbatas, apapun terbatas. Benar nggak? Makan dulu mah kita masih 3 piring kuat, Pak. Sekarang makan paling 1/2 piring. Benar nggak? Tidur juga, Pak. Dulu mah kita kuat, sekarang paling tidur 4 jam, segala macam. Bapak waktu masih muda kan? Masih muda, umur 40 tahun, dengan ada tetangga punya rumah buat 3 tingkat, ngomong, ya Allah, umur 40 tahun, 35 tahun, ya Allah, saya pengen punya rumah 3 tingkat, belum tercapai. Tercapainya umur 75 tahun. Bagian naik 3 tingkat udah encok, asal urat gak bisa naik, kan gitu ya. Sekarang terbatas kan sekarang Bapak gak usah rekreasi ke Ancol, gak usah lah, mau ke Ancol, gak usah lah, rekreasi kita mah gampang. Apa? Ambil cucu, naik motor, jalan-jalan, udah gitu aja. Punya cucu ya, tuh senang Pak, senang tuh, cucu ambil, jalan-jalan, ke PTB, kemana, tuh rekreasi orang tua gitu. Gak usah ke Ancol kemana, usah jalan-jalan, kemudian jajan, tuh kan indah Pak. Kan sayangnya kita sama cucu beda dengan anak, beda. Benar Pak, cucu kita diomel sebuah banyak, kita yang ngambek Pak. Coba Pak, cucu dioleh sama bapaknya, mamanya, kita yang ngambek Pak. Banyak, carilah kita kebahagiaan di rumah dengan cucu, segala macam. Ya Pak, ini kita sekarang alhamdulillah Pak, ya Allah. Ini kita masih sehat-sehat Pak, masih bisa, saya luar biasa Pak. Udah tua-tua begini, masih mau duduk di masjid. Makanya bersyukur ya Allah, bersyukur Allah masih berikan mata sempurna dengan penglihatannya. Ya Allah, Allah masih bersihkan, Allah masih berikan telinga bersyukur dengan pendengarannya. Ya Allah, Allah masih berikan lidah dengan ucapannya, kaki dengan langkahnya. Ini luar biasa Pak. Kita bersyukur. Banyak orang yang sekarang ini nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, banyak kita banyak bersyukur. Allah manahtimu apa kan ada tuh. Nanti semuanya anggota badan kita akan diperiksa satu persatu nanti akhirat. Syukuri yang ada. Mata masih bisa melihat, syukuri, baca Quran. Telinga masih bisa mendengar, dengarkan yang baik-baik. Ya, lidah masih bisa makan, bicara yang baik-baik. Jangan gibah, jangan bicara dengan orang lain. Otak masih berpikir, ya, pikir yang jernih. Kaki, pakailah semuanya anggota badan kita ini untuk ibadah. Ini sedikit nih, nanti kita bulan depan lanjutin ya kita. Wakaf di Baghdad ada seorang santri namanya Abid. Ini si Abid saat ini Pak, pesantren di daerah Baghdad Pak. Semua pesantren sudah dia dicoba nih. Sampai 15 tahun Pak, kitab apa aja hafal dia. Sampai 12 tahun, kitab manteknya, kemudian faraoinya, segala macam apa Pak. Cuma ada sedikit kekurangannya, ada sedikit sombong. Anak muda nih, di Baghdad pesantren manapun dia pernah di situ pesantren. Pintar baca kitabnya, pintar ngelanya, pintar nasi segala macam. Akhirnya dia agak sedikit sombong dengan teman-temannya. Yo, siapa yang mau debat kitab apa saja silahkan. Ayo kita siap. Oh, sombong lah. Akhirnya karena kesombongan dia, bicaranya terdengar sama bapaknya. Kamu Bud, kamu emang pinter. Kamu pinter ngaji, tapi kamu belum bisa mengamalkan. Kata bapak, kamu belum pinter, kamu termasuknya bodoh. Kenapa? Sebab sepinter kamu, karena kamu belum bisa mengamalkan. Kamu termasuk bodoh, kata bapaknya. Pesantren lagi kamu, disuruh pesantren lagi. Akhirnya sehingga terdengar pesantrennya di salah satu pondok yang muridnya cuma 3 orang, tidak kurang, tidak lebih. Masuklah si Abid itu sama bapaknya, kan dianggapnya belum bisa ngaji, pesantren ke sana. 1 orang pun dia masuk, 3 orang santrinya.
Sampai saya dapat setahun bukan haji, disuruh kerja, suruh nengkok, suruh nyangkul di sawah segala macam. Pulang dia ke rumahnya, laporan sama bapaknya, Pak, ini di sini bukan pesantren, kerja. Kalau kerja majelis ada gajinya, kalau jatuh ada gajinya tuh kalau kerja mah. Ya, panca ada gajinya. Pokoknya kamu harus 3 tahun berangkat lagi. 3 tahun itu si Abid Pak berubah luar biasa, berubah Pak, akhlaknya berubah, pembicaraan tuturnya berubah drastis. Sama anak yang kecil dia saya, sama yang udah hormat, pokoknya berubah luar biasa. 3 tahun tuh berarti itu ilmunya tajam sama gurunya. Pulang dia ke rumahnya, di rumahnya yang biasanya itu bapaknya mau nyuruh kopi sama istrinya, ibunya sekarang sama dia, nyucinya si Abid, masak si Abid, nah semua urusan ibunya dia yang pegang. Suatu saat bapaknya ngomong, nah bapak pengen makan apa? Makan sama gulai kepala kambing. Kata bapaknya nih, tolong belikan. Di mana Pak? Belikan di sana 200 meter, ada di sana rumah makan jual gulai kepala kambing. Beli itu berangkat si Abid. Beli ke sana sehingga terredam, udah dibungkus dikemas pada enak tuh. Kayak di TikTok gitu. Begitu dia bungkus di tengah-tengah jalan sekitar bangsa 20 meter, itu kepala kambing dibongkar sama si Abid. Belum sampai ke rumahnya, pas dibongkar dicongkel matanya, dimakan. Telinganya digunting, dipapas, dimakan. Lidahnya diambil, dimakan. Termasuk polanya, otaknya dimakan. Kan enak polanya tuh, lebih pais enak ya. Jadi matanya dicongkel dimakan, telinganya dimakan, lidahnya sama otak-otaknya. Tinggal nodong tuh, tinggal apa tuh? Terongkongnya doang ya, tinggal tengkoraknya doang ya. Dibungkus lagi. Sampai rumahnya diserahkan, Pak, kepala kambing. Pas dibuka, kaget. Nah, mana kepala kambing ini mana matanya, mana telinganya, lidahnya, termasuk otaknya, mana? Masa gak mau dikasih yang begini? Kamu ada belakang nih, kamu menyepelekan kepada orang tua nih. Kamu pernah jadi kan bapak minta beli yang sempurna, tolong kembalikan lagi ke yang coba ke restorannya. Apa jawabnya? Pak, barang yang sudah dijual tidak dikembalikan. Tapi apa yang mau bapak nih? Kamu nih benar-benar nih anak yang durhaka nih. Kalau sekarang kamu tetap dan aku, bapak panggil deh hakim nih, mau dipenjara nih. Apa aja? Silakan aja Pak. Dipanggil hakim. Hakim dipanggil, datang ke rumahnya. Pak, ini anak saya nih, tolong ini dipenjara. Kata hakim, jangan dulu Pak, kita tanya dulu nih anak nih. Ditanya 2 sama hakim. Kamu siapa? Saya Abid. Kenapa saja? Pernah bisa ada bagian sudah semuanya pesantren. Bahkan kemana 3 tahun saya disuruh bapak pesantren tuh. Oh, terus apa? Ini kamu kenapa ini disuruh beli kepala kambing? Tingkat kepokannya. Akhirnya dijawab lagi. Kenapa betul matanya dicongkel makan? Maaf Pak, saya congkel matanya ini mengisyaratkan kepada orang tua saya. Kenapa? Selama saya hidup orang tua saya selalu jelalatan kemana-mana matanya. Oh, ini isyarat. Apa kata bapaknya? Pintar juga ya kata bapaknya. Tua aja kan sebut pintar. Lidahnya dimakan. Kenapa? Sebab bapak selama saya tahu bapak selalu adu domba, ngomongnya bicara yang bukan-bukan. Sekarang isyarat dari saya dimakan sama saya. Hebatnya anak ini. Telinganya sama, karena bapak selalu mendengarkan musik-musik atau apa-apa saja yang diharamkan. Oh, jadi otaknya juga sama. Jadi itu mengisyaratkan kepada orang tuanya, karena orang tua tidak bisa menjaga mata, telinga, lidah, dan otaknya. Jadi kita yang sempurna, yuk kita syukuran, jagalah mata, hak mata, baca program mata, telinga, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang keduanya, tur indah nafsi sarunas, dan yang ketiganya kita mah ngaji Pak komitmen, kita mah gak ada habisnya. Yang penting komitmen. Selesai tidak selesai materi bisa beres, saya komitmen Pak. Benar, gimana saya begitu. Kenapa?
Di tempat saya ada Pak, yang di luar Pak, yang di luar nih, luar kisah. Oh di luar yang sudah lagi berjamaah Pak. Pada ngomong, kalau saya, Ustaz, siapa sih yang ajar tuh? Udah lebih 20 menit katanya. Gak tahu. Saya mau komitmen, saya bilang saya mah masalah kita mah gampang Pak ya. Yang penting komitmen. Jadi supaya kita hasilnya apa positif, jangan sampai kita sampai lupa. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan beberapa surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulullah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tibaa wa arina batila batila wa arina tinaba. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa tabarrukana min tabarrukan ma'suman wa la tanjabiyan sakiyan wa la ma'ruman bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.